Selamat hari Minggu. Saudara senang beribadah? Bilang kiri kanan, saya senang beribadah. Ya, well, makasih kesaksian luar biasa Pak Yopi. Ya, berharap menjadi rekan terus boleh melihat Sulawesi dan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Amin ya. Sedikit cerita. Bersyukur istri saya sudah keluar rumah sakit hari Jumat kemarin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Bersyukur untuk jemaat ini luar biasa. Gereja ini seperti kisah para rasul. Saat jemaat kisah para rasul tidak bisa mengunjungi Petrus yang ada dalam penjara, malaikat mengunjungi. Saya bersyukur karena jemaat tidak bisa mengunjungi kami sehingga para malaikat banyak mengunjungi. Terima kasih untuk dukungan doa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur selama 3 tahun Batu Empedu, istri kami berdoa sejak 3 tahun yang lalu supaya sembuh diangkat Tuhan dengan mujizat, tetapi tidak terjadi. Jujur dalam hati kadang komplain, kenapa kalau kita doain orang lain sembuh, giliran doakan istri gak sembuh gitu loh. Tapi saudara tahu, sepanjang 3 tahun itu kami terus doakan dan kadang-kadang bosan mendoakan sesuatu yang belum dijawab. Saudara pernah ada dalam kondisi itu? Atau saya saja? Saudara, kita pasti pernah merasa bosan mendoakan sesuatu yang terus dan belum terjadi. Tapi tahukah saudara, kadang-kadang mujizat yang kita harapkan itu yang Tuhan sediakan tidak seperti yang kita pikirkan. Dalam doa Jumat kemarin kita bahas firman itu sama-sama di Yesaya 55. Rancanganku bukan rancanganmu, seperti jauhnya langit dan bumi, saudara. Menarik sekali waktu Rabu kemarin itu, waktu di USG, saudara tahu disitulah kami menyadari mujizat Tuhan. Saudara tahu ketika di USG kemarin selama 3 tahun yang namanya ukuran batu empedu itu tidak bertambah. Itu mujizat, harusnya itu bertambah besar. Itu sebabnya dokter bilang apa? 3 tahun kau pelihara batu empedu. Mungkin sudah jadi batu berlian itu di dalam. Karena dipelihara lama. Dan yang kedua dokter bilang apa? Wih, syukur kau tidak kuning. Biasa orang begini bisa kuning atau batu itu bisa pergi kemana-mana dan menyumbat hal-hal lainnya. Nah, saudara, itu membuat akhirnya Tuhan, iya ya. Kadang kami enggak melihat mujizat yang Tuhan sediakan. Kita mau mendesain mujizat seperti yang kita mau, paham maksudnya? Akhirnya selama 3 tahun beban itu yang tidak enak saya pikul, yaitu apa? Kenapa saya berdoa nggak dijawab? Ternyata Tuhan jawab dengan versi yang berbeda. Itu sebabnya kita harus terbuka dengan Tuhan. Saya tanya, rugi siapa? Rugi saya atau rugi Tuhan? Rugi saya karena 3 tahun berasumsi, betul? Asumsi Tuhan gak jawab doa, Tuhan bilang, hey, 3 tahun aku jaga batu itu nggak supaya berkembang. Tuhan jaga, saudara. Dan Tuhan jaga untuk batu itu nggak kemana-mana. Nah, puji Tuhan. Oleh sebab itu saya bersyukur sekali lagi. Saya bersyukur ada istri bersama-sama dengan kami. Dan oleh sebab itu kiranya peristiwa ini juga menolong kita semua. Kalau Bapak Ibu Saudara berdoa dan doamu sepertinya belum dijawab, coba tanya Tuhan. Apakah belum dijawab karena kita mau Tuhan lakukan seperti yang kita mau atau seperti yang Tuhan mau? Paham ya? Ingat baik-baik. Dan oleh sebab itu kami bersyukur sehingga boleh sehat, dan saya juga mendorong kita semua untuk boleh sehat. Boleh kiri kanan, tos kiri kanan bilang, yuk kita hidup sehat sama-sama. Ini bukan germais gerakan masyarakat Indonesia sehat, bukan ya. Tapi kita harus sehat untuk melihat visi Tuhan digenapi bagi Indonesia, amin. Saya betul mau beranak cucu untuk boleh lihat Indonesia dimenangkan bagi Tuhan. Saya mau panjang umur untuk lihat itu. Ya, saya boleh nggak dapat yang lain, tapi kalau boleh Tuhan beri umur panjang untuk boleh lihat Indonesia dibawa kepada Tuhan. Itu doa yang luar biasa. Nah, saudara, tahun ini tema kita sama-sama yaitu apa? Benar-benar murid Kristus. Sekali lagi apa? Benar-benar murid Kristus. Kita akan mengalami untuk menjadi benar-benar murid Kristus dari kitab Yohanes. Yang pertama dengan apa? Tetap tinggal dalam firman. Yang kedua, saling mengasihi. Yang terakhir yaitu dengan berbuah
tetap. Kita akan bahas ini. Kita sudah lewat yang namanya tetap dalam firman. Kita sudah bahas itu sampai bulan lalu. Dan bulan ini kita akan masuk ke fase selanjutnya, yaitu saling mengasihi. Nah saudara, buah dari pembelajaran untuk tetap dalam firman, maka sepanjang mulai minggu ini dan seterusnya, tiap minggu kita akan punya ayat hafalan. Katakan sama-sama, ayat hafalan. Wah, kalau tadi di Myanmar anak-anak kecil pun bisa punya ayat hafalan. Kita juga punya ayat hafalan. Setiap minggu akan ada ayat hafalan diposting, dan nanti seperti minggu demi minggu yang kita lakukan 5 minutes connecting itu, di situ kita boleh saling, udah hafal belum ayatnya, gitu loh. Tapi harapannya jangan datang ibadah karena tidak datang ibadah karena, aduh saya belum hafal firman, belum ayat hafalan, jadi saya nggak datang ibadah. Tidak, ya tidak. Tetapi dengar baik-baik, itu sebuah proses, katakan sebuah proses. Nah ayat hafalan kita hari ini dari firman Tuhan yang akan dibagikan, nanti akan diposting ya sama-sama ya. Nah mengapa? Ingat baik-baik. Saya belajar di gereja ini, kalau langsung diberikan semuanya, kita nggak bisa kerjain. Kita nggak bisa. Sejak dari awal gereja kita, GKKD yang penuh dengan misi, penginjilan, doa, pujian, penyembahan, kita langsung gas. Tapi nggak bisa. Berhenti, berapi-api langsung padam, nggak bisa. Oleh sebab itu kami berpikir gimana caranya? Kita harus membangunnya dengan benar. Supaya apa? Di atas bangunan demi bangunan itu supaya bertahan. Satu kali ada satu orang datang pada saya, pada akhirnya saya ngerti. Jadi ceritanya ada orang pernah di gereja ini beberapa bulan dan pindah ke gereja lain. Ketika dia pindah ke gereja lain, dia ngomong gini sama pendeta di gereja itu. Saya pernah bergereja dengan Pak Agus. Oh ya, Pak Agus tuh kan orang yang sangat senang penginjilan, misi dan segala macam. Terus dia bilang begini, enggak, selama 2-3 bulan saya di sana, enggak pernah Pak Agus tuh ajarin saya penginjilan, enggak pernah Pak Agus tuh bawa saya misi. Oh begitu, oh ya, makanya katanya gereja misi, gereja penginjilan, kok enggak pernah ya? Oh gitu. Terus pendeta ini bingung, kenapa ya Pak Agus ajar di gereja kami, kenapa dia enggak ajar di gerejanya? Oke. Akhirnya pendeta ini datang sama saya. Lalu saya bilang gini, oh begitu, siapa namanya Pak? Namanya adalah disensor. Saudara tahu apa yang terjadi waktu pendeta ini tanya, kenapa Pak Agus ajar di gereja kami, di gereja Bapak enggak? Bukan enggak diajar Pak. Yang diajar di gereja Bapak itu segini, yang diajar di gereja kami segini Pak. Jadi saya minta maaf, saya bilang. Terus kenapa dia bilang? Nah itu Pak, dia belum sampai kepada puncaknya, dia udah keluar duluan. Istilahnya kami sedang bawa jemaat ini sama-sama naik ke atas bukit. Dia masih di bawah, sudah bye-bye. Akhirnya nggak tahu Pak gitu. Oh gitu. Terus gimana dong? Ya terserah Bapak, kalau Bapak mau pelihara dia. Saudara, maksud saya begini. Kadang-kadang kekristenan kita gugur karena apa? Karena kita melihatnya sedikit, melihatnya kecil. Udah lihat sedikit, lihat kecil, kita langsung dari yang kecil, yang sedikit itu rasa langsung tahu semuanya. Ini membuat kita gagal. Saudara bayangkan, kenapa Yesus yang adalah Tuhan, selama dia hidup di muka bumi, enggak langsung boom, semua selesai, selamat semua. Bisa enggak dia buat? Bisa enggak Yesus buat demikian semuanya? Bisa. Tapi dengar, itu bukan cara Allah. Itu bukan cara Allah. Karena yang Allah inginkan dari semua yang dia lakukan adalah akhirnya kita dan Allah senantiasa bersama-sama dengan Allah. Karena pada hari terakhir Matius pasal 7 akan ada orang yang berseru-seru apa? Tuhan, Tuhan, kami membuat mujizat dalam namamu. Tetapi apa kata Yesus? Enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan. Masa sih mujizat membuat kejahatan? Masa sih menyerukan nama Tuhan membuat kejahatan? Tuhan bilang aku enggak mengenal, kok bisa? Saudara tahu, yang Tuhan mau adalah bukan aktivitas rohani semata,
Tetapi ada sebuah hubungan yang begitu kuat dengan Tuhan, dan dari hubungan yang begitu kuat dengan Allah ini lahir pelayanan demi pelayanan. Katakan amin. Itu dia. Bukan pelayanan karena program, bukan penginjilan karena program, bukan misi karena program, bukan datang doa karena program, bukan karena ibadah karena datang program, bukan datang ibadah karena ada konsumsi, bukan datang ibadah karena diajak pacar, ajak teman, no. Tapi kecintaan kepada Allah, katakan amin. Itu dia. Nah, orang seperti ini mau ditaruh dimanapun dia akan bertumbuh. Dia akan bertumbuh. Karena apa? Dia tahu, dia didorong oleh kerinduan kepada Allah. Ini yang kuat. Makanya lihat, Yudas ikut Yesus karena kantong kolektenya. Sehingga ketika kantong kolekte berhenti, dia hianati Yesus. Nah, oleh sebab itu dalam fase berikutnya, kita akan belajar yang namanya saling mengasihi. Katakan, saling mengasihi. Saudara dengar baik-baik. Bukan saya. Waktu mempersiapkan bagian fase saling mengasihi ini, saya kagum sama Tuhan. Orang Kristen itu paling familiar dengan kata kasih. Tetapi kita akan belajar kasih yang ekstra, luar biasa. Saya ajak kita sama-sama buka firman Tuhan, Yohanes pasal 13, ayat 31 sampai 35. Baik, mari bangkit berdiri, kita baca Alkitab. Seperti ya, Yohanes 13, ayat 31 sampai 35. Oke, saudara bisa lihat di Alkitab saudara atau bisa lihat di Alkitab besar di depan. Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perintah Baru. Ya, kita baca sama-sama mulai dari 31, 1, 2, 3. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Silakan duduk. Yohanes 13 ayat 35 ini menjadi ayat kapalan minggu ini. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar mengapa harus benar-benar menjadi murid Kristus. Karena yang Yesus harapkan kita menjadi muridnya. Sudah berulang-ulang kita bahas seperti Yohanes pasal 6, bagaimana ribuan orang mengikut Yesus. Lalu Yesus berterus terang kepada mereka, kamu mengikut aku karena roti yang kuberikan kepadamu, karena roti yang turun dari sorga. Dan mereka semua bilang iya, iya. Lalu Yesus berterus terang kepada mereka dan berkata, sesungguhnya akulah roti hidup itu. Dan saudara tahu kelanjutan dari Yohanes pasal 6 ayat 60, 61 sampai 66 dikatakan banyak di antara orang itu apa? Mengundurkan diri. Mengapa mereka mengundurkan diri? Karena Yesus memberikan rahasia untuk mengikuti dia. Yesus ingin supaya murid-murid itu atau orang percaya pada waktu itu ikut dia bukan karena mujizat, bukan karena apa yang Yesus berikan, tapi karena pribadi Yesus. Itulah yang disebut murid. Itu yang disebut murid. Saudara masih ingat waktu Yesus ada setelah dia memberi makan 5.000 orang, lalu dia mau menyeberang danau, apa yang terjadi? Murid-murid disuruh pergi mendahului, sementara orang lain disuruh apa? Pulang. Kita udah bahas itu. Pulang karena mereka bukan kualitas murid. Yang terus jalan bersama dengan Yesus adalah kualitas murid. Itu sebabnya dengar baik-baik. Gereja atau orang Kristen yang sadar bahwa dia murid Kristus,
dialah yang akan terus mengalami perjalanan iman. Sekalipun suatu waktu kita akan sulit mengalami tantangan, tapi dengar, kalau yang namanya konsep atau kehidupan murid itu terbentuk dalam diri kita, kita tidak akan berhenti. Katakan amin. Tetapi banyak orang pengikut, banyak orang hanya tim hore, tim rame-rame. Yang orang begini disuruh Tuhan pulang. Disuruh Tuhan pulang. Loh kenapa? Karena sekali lagi, saudara tahu apa yang kita bahas kemarin. Yesus ngomong begini, kalau kau mau ikut aku, apa kata dia? Sangkal diri, terus pikul salib, terus ikut dia tiap hari. Hanya murid yang bisa lakukan ini, yang lain gak bisa. Makanya lihat, murid-murid Yesus itu luar biasa sampai kepada matinya. Mengapa? Karena mereka mengerti konsep yang diberikan oleh Yesus tentang murid. Itu sebabnya jemaat mula-mula meledak. Karena mereka hidup di dalam pola pemuridan yang Yesus bagikan. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita belajar tentang bagaimana Yesus berkata, kamu akan menjadi muridku. Fase kedua yang kita pelajari adalah jika kamu saling mengasihi. Saudara dengar, firman ini sekali lagi, kata saling mengasihi bagi kita orang Kristen sangat familiar. Tapi saya bersyukur kata kasih di sini itu menjadi sangat murni. Kalau dalam bahasa Inggris love itu saat ini susah. Love hari-hari ini menjadi sulit. Kasih hari-hari ini menjadi semakin tidak jelas. Kita tahu banyak pengajaran-pengajaran yang hari-hari ini ngomong, masa sih Allah yang penuh kasih itu mau mengorbankan anaknya? Nah, coba lihat. Dia menggunakan kata apa? Kasih. Masa Bapak? Coba, apakah ada di sini seorang Bapak? Angkat tangan, iya. Bapak punya anak? Iya. Bapak mau korbankan anak Bapak? Tidak. Nah, bayangkan Allah mana yang mengorbankan anaknya? Apakah itu kasih? Saudara lihat, kalau enggak ngerti diselewengkan. Belum lagi ada ajaran-ajaran LGBT yang menerima orang. Wah, lawan jenis dan semuanya. Satu kali saya beribadah di gereja yang jauh dari sini, 19 jam naik pesawat. Dari waktu kami di sana ibadah, tiba-tiba dia bilang begini, saya pikir 1 jam saya naik mobil ke sini sudah jauh, ternyata 19 jam naik pesawat lebih jauh. Jadi ibadah, ditanya, gereja Pak Agus terima enggak orang yang LGBT? Terima, tuh kan gerejanya terima. Iya dong, kita terima, tapi kita tidak biarkan mereka dalam kondisi itu. Karena Yesus terima semua orang berdosa. Yesus terima semua orang bersalah, tapi Yesus tidak mau mereka tinggal dalam dosa. Itu bedanya. Saya bilang kami terima, tapi kami tidak mau mereka tinggal dalam dosa itu. Harus kembali ke Alkitab, kembali kepada firman Tuhan. Akhirnya mereka, oh begitu ya. Gereja kita terbuka. Oleh sebab itu dengar, saling mengasihi yang Yesus buat ini, kenapa dikatakan perintah baru? Sama-sama katakan perintah baru. Saudara, ini sulit, dengar baik-baik. Saya berharap saudara ikut terus serial pembelajaran ini. Karena ini akan benar-benar membuat hidupmu berubah berbeda. Dan di sini engkau akan memutuskan apakah aku akan terus Kristen atau tidak. Karena apa? Menjadi pengikut Yesus itu tidak mudah. Dikatakan di Yohanes pasal 3, Allah adalah apa? Kasih. Kalau dia adalah kasih, kita ikut seperti dia, maka apa yang terjadi? Oh susah saudara, susah. Mengapa Yesus katakan perintah baru? Karena ada perintah lama, betul? Apa perintah lama? Perintah lama ini dicatat di dalam Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes tidak mencatatnya. Perintah lama ini adalah perintah yang tanda kutip dikatakan kepada hukum ini tergantung semua perkataan, semua firman, semua nubuatan, semua kisah pelayanan para nabi. Yuk sama-sama lihat Matius 22. Matius 22. Oke. Matius 22. Saudara pasti hafal ayat ini, dan kalaupun tidak hafal pasti pernah dengar. Hukum pertama dan terutama, kita tahu itu sama-sama. Sudah ketemu? Mulai dari ayat yang ke-30, mana itu? Hubungan 30, mulai dari ayat 34. Matius 22 ayat 34. Kata orang-orang Farisi, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat,
bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Dengar, dalam apa? Hukum Taurat. Jadi Yesus mengutip hukum Taurat. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Hatimu." Terus. Nah, Yesus ambil ini dari Ulangan 6 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5 itu adalah perkataan Allah, hukum Taurat yang diberikan Allah kepada bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Mereka keluar dari Mesir, mereka tidak punya aturan dalam hidupnya. Lalu Musa berseru, "Tuhan, bangsa ini bangsa pemberontak. Kalau nggak ada aturan, mereka akan kacau." Allah berikan hukum apa? Taurat. Isi hukum Taurat itu, Ulangan 6 ayat 5, itulah yang dikutip oleh Yesus. Ulangan 6 ayat 5 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Tuhan ambil itu perintah yang lama. Lanjut, ayat yang ke-38 sama-sama. "Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Terus 39. "Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ini diambil dari Imamat 19 ayat 18. "Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Dia ngomong seperti itu. Nah, makanya di Matius 22 ayat 40 dikatakan, "Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan apa? Kitab para nabi." Nah, semua fase hukum Taurat dan kitab para nabi bergantung kepada dua hukum ini. Nah, Yesus ambil satu, yaitu yang di ayat 38 itu, di ayat 39, itu perintah lama diberikan. Coba lihat ya ayat 39. "Dan inilah hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti apa? Seperti apa? Dirimu sendiri." Itu hukum yang lama. Saya tanya sama saudara, saudara mengasihi diri saudara sendiri enggak? Masa enggak, saya rohani sekali di sini ya. Saudara tahu apa yang terjadi? Bukti, kalau kita doa Jumat, kalau kita ibadah, di foto, ketika fotonya dikirim, pum, saya tanya, di dalam foto itu siapa yang pertama kali saudara lihat? Ya kan? Pasti kita sendiri lihat. Dan kalau jelek kita akan bilang, "Nggak bagus fotonya." Betul tidak? Apalagi kalau ada seorang ibu yang biasa tutup mata itu, kita tahu. Betul. Saudara dengar baik-baik. Itu bukti kita mengasihi apa? Diri kita sendiri. Betul saudara. Saudara akan lupa dengan yang lain. Mau ganteng ke kiri kanan, kalau engkau jelek di situ, nggak bagus di foto. Betul. Kenapa mereka yang lain di filter, saya tidak? Kita akan protes karena bukti kita mengasihi diri sendiri. Saudara, itu perintah lama. Bilang kiri kanan, tepuk pundaknya, itu perintah lama. Oke, perintah lama. Perintah lama. Dengar baik-baik. Ini perintah baru yang tanda kutip saudara harus hati-hati. Karena ini agak lain. Agak lain ini. Kembali ke Yohanes 13. Lihat ya, Yohanes 13. Kembali ke Yohanes 13. Sudah? Di ayat yang ke-34 itu tadi. Apa dikatakan di sana? Yohanes 13 ayat 34 itu tadi. "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu apa? Saling mengasihi." Betul ya? Sama seperti yang lama, tetap saling mengasihi. Tapi ini lihat, sama seperti apa? "Aku telah mengasihi kamu." Kalau tadi standarnya, mengasihi orang lain seperti apa? Mengasihi diri sendiri. Sekarang, mengasihi orang lain seperti apa? Seperti Yesus mengasihi kita. Dengar baik-baik. Jujur saudara. Ini mudah atau sulit? Mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri mudah. Buktinya, kau bisa buat. Sekalipun ada yang bergumul, baju yang kau pakai mudah kau berikan kepada orang lain. Makanan yang kau makan bisa kau berikan kepada orang lain. Itu mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri.
Karena apa? Sesuai dengan standar kita, sesuai dengan takaran kita, sesuai dengan ukuran kita. Tapi ini standarnya beda. Yaitu standarnya siapa? Yesus. Yesus Kristus. Saudara dengar baik-baik, enggak usah jauh. Di Yohanes pasal 13 ini ada satu peristiwa yang Yesus lakukan. Bible study sudah kita bahas. Yaitu dia membasuh kaki murid-muridnya. Dengar. Pada zaman itu yang membasuh kaki adalah seorang siapa? Budak, seorang hamba. Dia yang basuh kaki. Dia yang basuh kaki. Tetapi Yesus buktikan kasihnya. Dia yang adalah raja, dia yang adalah Tuhan, dia adalah penguasa alam semesta ini. Dia basuh kaki para murid. Dia jungkir balikan. Dengar, itu enggak mudah. Makanya sampai Petrus bilang apa? Jangan basuh kakiku. Saudara dengar baik-baik. Yesus ini semakin kita lihat dalam firman, semakin kita melihat betapa kurangnya diri kita. Karena di dalam Yohanes pasal 13 itu, Yesus bertemu dengan dua orang yang kita tahu akhir hidupnya. Satu, dia bertemu dengan Petrus, yang pada akhir hidup Yesus, Petrus ini menyangkal dia 3 kali, tapi Yesus tetap mengasihi dia. Kita ketemu juga seorang bernama siapa? Yudas yang menjual Yesus, dan Yesus tetap memberi kesempatan kepada Yudas, namun Yudas tidak gunakan. Dia tetap nggak bergeser kasihnya. Aduh, kalau saya waktu itu Yesus mungkin saya akan emosi. Orang yang mengambil roti ini, itulah yang menyerahkan aku. Semua orang bilang, bukan aku kan, bukan aku. Pada waktu itu dia kasih Yudas. Kau tahu Yudas? Memang kau. Saya tahu dari dulu. Kau pegang uang, kau curi-curi, kau korupsi. Saudara, kadang kita nggak sabar, betul? Kalau kita tahu dosa seseorang, kita nggak sabar. Kalau dia baik dengan kita, kita simpan dosanya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi ketika dia jahat sama kita, boom, kita keluarkan semua dosanya. Saudara, bayangkan kasih Yesus ini. Nah, sepanjang bulan-bulan ke depan ini, semua khotbah dalam beberapa bulan ke depan akan belajar tentang kasih, dan akan ada satu cerita kasih tentang bagaimana Yesus menunjukkan kasih itu. Nanti akan saya tunjukkan di bagian akhir. Nah, saudara, itulah sebabnya Yesus katakan perintah baru. Katakan sama-sama, perintah baru. Tapi dengar, perintah baru kalau dengan hati yang lama gak bisa dikerjakan. Betul, saudara. Saya tanya sama saudara, ini ada parfum yang wangi sekali, tapi kalau ditaruh kepada bangkai, itu parfum tetap. Itu sebabnya dengar, ini yang dikatakan oleh Yesus, kita harus berubah untuk kasih yang kekal dari Allah itu. Tapi menarik saudara, yang membedakan Yesus, Allah yang kita sembah dibanding Allah yang lain. Ini membuat saya kagum pada dia. Yeremia 31 ayat 3. Saudara, apa yang dikatakan? Dari jauh Tuhan menampakkan dirinya, dan dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Katakan sama-sama, kasih yang kekal. Sekali lagi, kasih yang kekal. Dengar baik-baik. Saya pause dulu di sini. Karena kasih yang kekal inilah, maka Allah bertindak karena manusia gagal mengasihi. Saudara dengar baik-baik. Kita nggak bisa, setelah manusia jatuh dalam dosa, nggak ada yang bisa melawan dosa. Dengar, sehebat apapun kau bisa angkat barbel, sehebat apapun kekuatanmu, seberapa besar pun uangmu, seberapa pintar pun engkau, kita nggak bisa lawan dosa. Nggak ada yang bisa bertahan melawan neraka. Nggak ada yang bisa berkata, aku nggak bisa, aku menutup pintu. No, nggak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa melawan maut. Tidak ada yang bisa melawan neraka. Tidak ada yang bisa menghentikan itu.
Semua manusia akan terhisap ke dalamnya. Semua manusia ditaklukkan oleh daging, oleh dosa. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di Roma pasal 7, aku manusia celaka, terkutuk aku. Siapa yang mau melepaskan aku dari sini? Gak ada yang bisa. Enggak ada. Semua mereka berusaha bikin korban, tetap enggak bisa. Berusaha bikin persembahan, tetap jatuh dalam dosa. Mereka diperbudak, enggak ada yang bisa. Sehingga dari kasih yang kekal, Allah melangkah turun ke bumi. Dan dia berkata, Yohanes 3:16, sama-sama 1, 2, 3. Karena begitu apa? Besar kasih Allah akan apa? Dunia ini. Sehingga apa yang terjadi? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya sama-sama semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, hanya dia yang bisa tutup pintu neraka itu, hanya dia yang bisa menghancurkan maut, hanya dia yang bisa menginjak namanya iblis, dan hanya dia yang bisa menyelesaikan namanya dosa dan kedagingan. Itu sebabnya saudara, waktu dia muncul, waktu dia bilang, aku adalah kasih, semua selesai. Karena dia bilang apa? From eternity unto the eternity. Itu bahasa Batak. Dari kekekalan sampai pada kekekalan. Kasihku kekal. Kayak tadi waktu kita nyanyi itu. Saudara lihat langit yang membentang. Itu kasih Tuhan. Dan Tuhan ini saudara temukan yang menyebut dirinya Yesus Kristus. Saudara lihat semua Tuhan yang lain. Yang selalu take and give. Kau kasih, aku mengasihimu. Kau beri, aku senang, aku menolongmu. Tetapi dia ini, kau enggak kasih pun. Apa firman Tuhan katakan? Waktu kita dalam dosa dia mati bagi kita. Bukan waktu saudara baik, bukan waktu kita taat pada firman. Waktu kita berdoa, waktu kita melakukan semua kebaikan dia mati bagi kita. No, dia mati waktu kita berdosa. Saudara, pemahaman ini mengubah semua pola pikiran dunia ini. Mengubah pola pikir saya. Makanya ada seorang kaisar bernama Nero. Dia bilang begini, I conquer all the world by my army. Aku menaklukkan seluruh dunia dengan tentaraku. I have a mighty army. Aku punya pasukan yang hebat. Punya pasukan perang yang hebat. But this Jesus, Yesus ini, He conquer all the world by love. Dia ngomong. Dia taklukkan dunia dengan kasih. Saudara, saya berharap dengan pemahaman ini saudara tidak bermain-main dengan Yesus yang kau sembah itu. Saudara, nanti kita akan terus bahas sehingga saudara ngerti ketika Injil pun meluap keluar, melompat dari dalam dirimu. Karena kasih yang kekal itu seperti sungai, boom, keluar dari dalam diri kita. Katakan amin. Saudara, itu menarik sekali. Itu sebabnya. Ini doa Rasul Paulus yang diilhamkan Tuhan untuk jemaat di Efesus dan juga kepada kita. Efesus 3. Yuk sama-sama. Efesus 3, 2 ayat lagi dan siap-siap nanti kita akan lihat video klip 1 menit. Efesus pasal yang ketiga. Efesus 3 mulai dari ayat 16. Yuk kita baca Efesus 3 mulai dari 16. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Lihat ini ya, berdiam berakar dalam kasih. Kemarin kita sudah bahas ini di firman Tuhan. Ini lanjutan doanya, ayat 17, 1, 2, 3. Ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahaminya. Betapa apa? Lebarnya dan panjangnya, terus dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Terus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui apa? Segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ada banyak gereja hanya berkata dipenuhi oleh Roh Kudus. Firman ini berkata dipenuhi dalam kasih Kristus. Karena kasih ini melampaui pengetahuan. Kasih ini menolong. Saudara dengar baik-baik.
Ini doa yang dipanjatkan karena kita tahu jemaat Efesus, kalau saudara lihat di kitab di kitab Wahyu, mereka ini menjadi jemaat yang tidak hidup sesuai dengan kasih Allah. Itu sebabnya kita berdoa supaya hidup kita tetap ada dalam kasih Allah. Sepanjang hidup dikatakan mengerti, mengenal kasih itu. Terus dikatakan bahwa memahami kasih itu bagaimana katanya? Betapa apa? Lebar, panjang, tinggi, dalam kasih Kristus. Waktu kita tangkap ini, maka tidak ada yang bisa menggoyahkan dan menggeser hidup kita. Kasih inilah yang mendasari jemaat di Roma. Coba sama-sama buka Roma pasal 12, ini ayat terakhir. Roma pasal 12. Jemaat Roma dan seluruh orang percaya mengerti tentang kasih. Karena mereka tahu ini perintah baru daripada Allah. Dan mereka gak bisa mengasihi sebelum kasih Allah turun bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa kalau kasih Allah turun dalamku adalah kasih yang kekal. Aku harus bertumbuh mengenal kasih itu. Betapa dalam, betapa panjang, betapa lebar. Dan inilah yang akan menuntun saudara menghasilkan buah-buah dalam kasih dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Saudara lihat Roma pasal 12 ayat 9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan apa? Pura-pura. Saudara bayangkan, dengar baik-baik, siapa itu kasih tadi? Allah itu kasih. Bisa enggak saudara pura-pura di hadapan Tuhan? Bisa enggak? Saudara bisa pura-pura depan orang tua, depan pasangan, depan bosmu, tapi depan Tuhan enggak bisa. Saudara harus nangkap, bagaimana supaya kasih kita tidak pura-pura? Taulah bahwa kasih yang dalamku kasih Allah, kasih yang murni. Coba, Yesus naik di atas kayu salib. Dia pura-pura, bohong. Saudara bayangkan, mau jadi apa dunia ini? Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bagaimana bisa caranya? Karena kasih itu melingkupi kita. Pikiran ini dipenuhi dengan kasih Kristus. Mau balas dendam gak jadi balas kasih. Karena apa? Karena kasih Kristus memenuhi. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi apa? Hormat. 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 Wah. Tidak saling nunggu. Selamat pagi, shalom. Kau duluan? Enggak, saudara. Siapa duluan? Oke, coba cek. Tadi pagi saudara disalami enggak sama Asher di sini? Siapa duluan kasih salam hormat? Saudara atau yang Ashernya? Asher. Minggu depan supaya saya duluan. Saya bawa mobil buka pintu, selamat pagi. Belum turun dari mobil, saya duluan. Atau saya masih di sana, baru pintu masuk, selamat pagi. Saya dikenal di kampung kami, lorong kami itu ada sekitar 60 rumah. Lorong kami. Dari ujung sana sampai rumah kami di bagian tengah, semua mereka kenal saya sejak dari kecil. Siapapun saya temui, saya senyum dan saya ucapkan salam, selamat pagi. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Makanya kata papa saya, dia ini orang paling lama sampai di rumah. Karena semua disalami, selamat pagi. Ya, oh tante, yuk. Sehat om, yuk. Betul. Satu kali San sama Kava, waktu saya kasih uang parkir sama opa, sehat opa? Oh yo. Siapa ya? Opa itu pikir bahwa saya ini betul cucunya. Cucu yang mana ya? Padahal karena saya sama dia. Saya diskusi sama istri dari tukang parkir di Todopoli sini, di Pasar Todopoli. Dia tukang parkir tidak sah. Usianya sudah tua, udah jalan gini-gini kodong. Jadi kadang-kadang dia tungguin ini mobil di sana, nggak bisa dia kejar. Hanya prit, karena bisa kejar. Jadi saya kasih dia 2.000. Waktu saya kasih dia 2.000, terima kasih nak, terima kasih. Lalu Kak Eci bilang, papanya kasih 2.000? Iya, kasih lebih kek. Ya waktu itu ya hanya ada yang 2.000, oke. Besoknya 3 hari kemudian saya belanja lagi. Saya kasih 5.000. Terima kasih nak, terima kasih. Panjang umur nak, panjang umur. Saya belanja lagi minggu depan, saya kasih 10.000. Dia lihat,
Tidak ada yang pernah kasih saya parkir 10.000. Terima kasih, nak panjang umur, sehat, banyak rezeki kita, diridhoi Allah. Amin. Saudara dengar baik-baik, itu hanya uang. Bukan berarti uang gak penting. Tapi lihat, ketika orang ditunjukkan kasih, dia akhirnya bilang apa? Gak ada orang yang pernah kasih sama saya sebesar ini. Saudara, bukan saya sedang berkata saya itu uang 10.000 gak berat, bukan. Tapi artinya apa? Saya hanya mencoba mengasihi orang lain seperti saya mengasihi diri sendiri, dia udah begitu. Apalagi saya mengasihi dia dengan kasih Allah. Faham maksudnya? Makanya ayat ini terus, jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarkan rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagaimana itu bisa? Karena kita mengasihi Allah. Bukan karena dipompa-pompa, rohmu menyala-nyala, bukan. Bersukacita dalam pengharapan, sabar, dan semua ini nasihat hidup dalam kasih. Kalau engkau punya ini, makanya ada satu lagu bilang apa? These 3 words may could change your life forever. Wah, kalau tahu itu lagunya, Celine Dion. Dia ngomong begitu. 3 kata ini bisa mengubah hidupmu selama-lamanya. I love you. Itulah yang Yesus buat. Dan saudara lihat ini terus. Dan nanti di ayat 14 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berikanlah yang berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan apa? Mengutuk. Kita akan bisa. Bagaimana saya bisa membantu orang lain, saya enggak punya. Saudara dengar baik-baik, kalau ini pengalamanmu kita bertobat sama-sama. Satu kali saudara ada bencana alam, lalu waktu mahasiswa disuruh nyumbang, dia bilang gini, boleh enggak kita semua? Kita nyumbang yuk, sekali enggak makan bakso kita sumbang. Saudara saya bilang, saya kan orang mental miskin, bilang apa? Kau enak, kau makan bakso, saya sebulan enggak pernah makan bakso, karena enggak cukup uang. Jadi saya enggak nyumbang, itu mental miskin saudara, karena enggak kenal kasih Allah. Saya bertobat. Setelah itu saya sadar, karena perempuan itu tidak memberi dari kelebihannya. Dia bahkan memberi dari apa? Kekurangannya, dan Tuhan bilang apa? Pemberian ini yang dihitung di sorga. Karena perempuan ini memberi dengan segenap hati, dengan kasihnya. Saudara, itu mengubah saya. Sehingga kadang-kadang saudara kalau saya memberi, kalau kerasukan Roh Kudus gak enak bahasanya. Saudara, kalau saya kadang-kadang digerakkan Tuhan memberi, habis semuanya. Tapi sering kali saya lihat mujizat terjadi. Ini Alkitab saya, Alkitabnya istri ini. Alkitab saya terakhir itu, satu kali, siapin videonya ya. Satu kali kami pergi ibadah KKR, bukan gereja kita yang buat. Waktu pergi ibadah, yang khotbah ini bicara soal misi, bagaimana pelayanan di seluruh dunia. Dan waktu berdoa, tiba-tiba Tuhan gerakkan hati saya untuk menabur. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya enggak tanya adik saya, enggak tanya. Dan saya enggak punya akal sehat. Saya hanya punya iman yang sehat, yang saya tahu. Saya ambil semua uang di dompet, beri. Saking semangatnya. Pulang ibadah, salam-salaman dan semuanya. Rumah kami dengan tempat ibadah itu jauh. Jadi harus naik angkutan. Waktu mau pulang saya sadar, gak ada uang. Saking sungguh-sungguhnya sudah ada uang. Lalu saya lihat adik saya dan ada satu ponakan, 3 orang kami. Bagaimana kami pulang ini? Karena mereka 2 gak punya uang. Karena datang ke sana mereka gak bawa dompet, saya bilang gak usah, ayo sama saya aja. Dan kami belum makan malam. Karena saya bilang nanti habis ibadah kita makan malam. Aduh, bagaimana ini? Tiba-tiba lewat angkot. Saya bilang sama adik saya dua-dua, penuh. Oke, lewat lagi, penuh, kita cari yang kosong. Datang yang kosong udah berhenti, bang, kosong. Untuk sebentar lagi aja. Sambil saya, Tuhan, apakah saya salah ketika saya memberi itu Tuhan? Tiba-tiba sambil saya jalan begini, jatuh Alkitab saya. Waktu jatuh Alkitab, blub. Ini mata hebat sekali, mana itu Mama Riel? Itu loh, mata peng,
Tiba-tiba secepat kilat saya lihat ada uang di dalam. Saya bilang itu Alkitab saya baca tiap hari dan tidak pernah saya taruh uang di dalam. Saya ambil Alkitabnya pelan-pelan, itu mujizat sekali buka, uang. Saya bilang, siapa yang taruh ini di dalam? Saudara, waktu itu saya sadar betul, kalau kasihmu kepada Allah, uang segitu kecil. Saudara dengar baik-baik, saya sampaikan ini bukan untuk mempropaganda menolong engkau untuk akhirnya tanda kutip. Segala sesuatu kita enggak rasional, no, bukan. Tapi dengar baik-baik, di atas rasional kita ada kasih Allah. Dikatakan tadi kasih melampaui segala apa? Pengetahuan. Saya tunjukkan pada saudara. Boleh putar videonya? Waktu Did you know The Passion of the Christ, banyak pertobatan terjadi. Ini dia salah satunya. Did you know that during the Passion of Christ filming, Boleh suaranya? Waktu film The Passion of the Christ, ada beberapa pertobat yang bertobat. did you know that during the Passion of Christ filming, because of the experiences during film production, did you know that during the Passion of Christ filming, because of the experiences during film production, many of the cast and filming crew converted to Catholicism after the completion of the film? Among those who converted were Lucha Leonello, a self-proclaimed angry atheist who played Judas Iscariot, and one Muslim actor who played one of the torturing gods. But the most notable conversion story would be that of Italian actor Pietro Sarubi, the actor who played Barabbas in the movie. The actor said, "When our eyes met, I felt a sort of electric surge. It was like I was really seeing Jesus. I had never experienced such a thing in all my years of acting. When looking at me, his eyes had no hate or resentment, only mercy and love. It was not only a professional, but above all, a human experience. I am not embarrassed to say that during the filming, I had a conversion. At that moment, Sarubi said he found the peace he longed for. It was a big impact." Waktu film The Passion of the Christ, ada ateis, ada muslim, ada orang-orang yang tidak punya agama bertobat. Salah satunya pemeran yang namanya Barabbas ini. Saudara tahu dia bertobat sehingga akhirnya dia menulis sebuah buku, Pertobatan Barabbas karena kasus Yesus. Saudara boleh baca itu. Matius 27 ayat 16-17, pada waktu itu dalam penjara ada seorang yang terkenal kejahatannya bernama Yesus Barabbas. Ingat, Barabbas itu namanya Yesus juga. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kau kehendaki kubebaskan bagimu?" Akhirnya mereka berkata, "Yesus Barabbas atau Yesus yang disebut Kristus." Kita tahu jawabannya. Mereka bilang apa? "Sesi Barabbas." Lepaskan itu Barabbas dan salibkan itu Yesus. Main musik boleh maju. Ini kasih Kristus. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu saya pelajari firman Tuhan tentang kasih Kristus, secara khusus tentang Barabbas. Ingat baik-baik, Yesus Kristus atau Yesus Barabbas. Barabbas itu artinya anak Bapa. Yesus membebaskan Barabbas yang selama ini di penjara supaya dia bisa menjadi anak Bapa. Saudara dengar, yang saya fahami, semakin saya tenggelam dalam kisah Barabbas ini, tidak banyak dicatat dalam Alkitab. Tetapi semakin saya lihat kenapa orang-orang itu lebih memilih Barabbas yang dibebaskan, bukan Kristus. Kenapa Yesus Barabbas, bukan Yesus Kristus? Dengar baik-baik. Padahal semua orang ini sudah melihat mujizat yang dibuat oleh Yesus. Mereka sudah lihat air menjadi anggur, orang buta bisa melihat, bahkan orang mati dibangkitkan. Dan mereka berkata, "Salibkan dia, kami mau penjahat ini yang bebas." Saudara bayangkan di mana rasio akal sehat mereka. Dengar baik-baik, karena mereka hanya punya rasio, enggak punya kasih.
Itu sebabnya semakin saya masuk lebih dalam, saya bilang siapa Barabas ini Tuhan? Saya googling, saya buat studi Alkitab. Namanya, keluarganya, kampungnya, apa kejahatannya. Tapi saya berhenti karena apa? Tuhan bilang sebenarnya Barabas itu mewakili engkau Agus. Engkau yang harusnya di penjara, engkau yang harusnya mati. Tetapi Yesus menggantikanmu. Saya berhenti cari siapa Barabas. Karena seringkali saya mencari siapa yang salah. Bapakku yang salah, mamaku yang salah, istriku yang salah, temanku yang salah, pemerintah yang salah. Semuanya. Dan akhirnya saya berhenti, saya bilang Tuhan saya yang salah. Kalau kau bebaskan Barabas hari itu, bebaskan Agus. Karena saya bisa kecewa, saya bisa marah, saya bisa tidak terima dengan keadaan. Di video itu Yesus hanya melihat Barabas. Dan aktor itu bilang begini di dalam bukunya, saudara boleh baca. When I look into the eye of Jesus, ketika aku melihat kedalaman mata Yesus, itu mengubah seluruh hidupku. Aku aktor hebat, dia orang Itali terkenal, punya banyak uang, tapi enggak punya kedamaian. Dia bilang, aku hanya muncul hanya satu scene di film itu. Dia manusia, tetapi waktu aku ingat cerita siapa Yesus. Dan oleh sebab itu hari ini dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada banyak Barabas dalam diri saudara yang masih terpenjara. Padahal kita sudah percaya. Barabas ini namanya Yesus juga saudara. Tetapi hari itu perjumpaan dengan Yesus yang penuh kasih betul mengubahkan dia. Dan saya percaya kalau kita punya ini, kita adalah Yesus-Yesus kecil karena roh Allah ada dalam diri kita, amin. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang lain di luar sana, dia lihat matamu, dia lihat kasihmu, mereka akan bertobat. Dan saya membayangkan ketika gereja hidup dengan kasih Kristus, apa yang akan terjadi? Kita tutup mata sama-sama. Kita sembah Tuhan dengan pujiannya di bagian referen. Betapa luas, betapa dalam kasih Kristus. Datanglah kepada Tuhan hari ini. Sebab kita tidak bisa mengasihi kalau bukan Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Bilang sama Tuhan Yesus, aku terima kasih-Mu Tuhan. Aku terima kasih-Mu. Aku terima kasih-Mu Tuhan. Aku terima kasih-Mu. Aku terima kasih-Mu. Akulah Barabas itu. Akulah Barabas itu. Hari ini datang sama Tuhan. Kalau kita gagal mengasihi orang lain, mengasihi pasangan, mengasihi orang tua, atau gagal mengasihi jiwa-jiwa di luar sana, karena kita belum mengalami kasih Allah yang begitu luas, begitu panjang, begitu lebar. Oleh sebab itu hari ini datang kepada Yesus. Allah adalah kasih. Biar hidup yang kosong itu dipenuhi oleh kasih Allah. Amin. Mari bangkit berdiri sama-sama. Begitu langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu aku berdoa,
berdoa supaya kami mengerti Tuhan betapa lebar, betapa panjang dan tingginya kasih Kristus. Haleluya. Bagaikan langit yang membentang, Orala baka basyaka lalapa, tiada terhitung. Yes, dalam hidupku, Yesus, 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 bagaikan dalam Orala baka basyaka lalapa yaranabo. Allah dalam kasih, Allah yang adalah kasih. Amin. Layani kami, mengalirlah kasih Allah, mengalirlah. Mari sama-sama angkat kedua belah tanganmu, sama-sama katakan haleluya. Bagaikan langit yang membentang, begitu kasih Tuhan tiada terhitung. Yes, yes, dalam hidupku. Haleluya. Bagaikan mulai aku berdoa sebuah penjara itu terbuka. Begitu dalam karena kasih Allah membebaskan para Barnabas. Terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Buka mata saudara, dengar baik-baik. Ada orang pornografi karena dia pikir pornografi bisa memuaskan dia. Dia pikir selingkuh bisa memuaskan dia. Dia main judi, dia pikir judi bisa memuaskan dia. Dia punya banyak uang, dia pikir uang bisa puaskan dia. Tidak bisa. Dia cari jabatan dan naik terus. Tapi kosong, gak bisa. Dia berusaha menjaga namanya tetap baik. Dan dia pikir itu bisa memuaskan hatinya. Gak bisa. Dia mencoba mencari penghargaan, penghormatan dari orang-orang. Gak bisa. Ada orang pahit sama papanya, benci. Saudara tahu, semua gak bisa. Hanya kasih Allah obatnya. Amin. Kau pergi kemana-mana gak bisa. Kau minta ampun berulang-ulang, rekonsiliasi berulang-ulang, tapi dendam, dosa, ikatan dosa, perzinahan, korupsi, mencuri, semuanya. Karena Tuhan bilang, dengar, aku punya sesuatu yang melampaui semua itu, yaitu kasihku. Tadi malam kami menginap di sebuah tempat yang sangat tinggi dan saya lihat kota ini. Saya bilang, 1,2 juta penduduk kota ini Tuhan. Kau membayangkan ketika kasih Tuhan ada di setiap rumah. Bagaimana suami istri yang berantem akan kembali rujuk orang tua dan anak dan semuanya. Bagaimana mereka akan bersekutu dengan Allah, kembali dengan Allah. Aku melihat rumah-rumah, kos-kosan, pasti banyak orang di sana cari pacar yang ingin memuaskan hatinya, tapi dia enggak bertemu dengan kasih Allah, semua akan palsu. Hari ini dengar baik-baik, kita mau mengalami kasih Tuhan yang tulus, amin. Bilang, Tuhan aku belum mengerti kasih itu, aku mau berikan Tuhan. Supaya dengan kasih Tuhan aku bisa mengasihi semua orang. Mengasihi pasanganku, mengasihi anak, orang tua, mengasihi bahkan musuh, aku bisa berkati. Tuhan dengar, hanya kasih Allah yang bisa.
Saya ajak semua saudara tutup mata. Saudara bayangkan langit yang begitu luas. Saudara bayangkan laut yang begitu dalam. Seluas sedalam itulah kasih Allah bagimu. Biar kasih Allah menyembuhkan semuanya. Biar kasih Allah melepaskan Barabas dari dalam dirimu. Biar kasih Allah melepaskan semua penjara di dalam diri kita. Supaya kita muncul di dunia ini sebagai perwakilan kasih Allah. Mari sama-sama datang kepada Dia. Sama-sama katakan, Yesus, oh, bagaikan langit yang membentang begitu luas. Oh, kasih itu menjangkau sampai ke dalam setiap hati. Kasih itu menjangkau sampai ke dalam setiap pikiran. Kasih itu sampai menjangkau ke dalam setiap kehidupan. Oh, bagaikan lautnya, seberapa dalam pun engkau jatuh, kata Tuhan, aku bisa mengangkatmu. Walau dosamu merah seperti kirmizi, Tuhan bisa menyucikannya. Oh, sama-sama gereja Tuhan, kami mengalami kasih-Mu. Oh, bagaikan langit yang membentang begitu luas kasih Tuhan. Syakarala baka bayarala baka bayarala bako merebe. Orala baka bayarana, pencarianmu berakhir karena engkau menemukan kasih Allah. Oh, bagaikan dalamnya samudra begitu rakabasyakala baka. Yes, yes, yes. Hai Barabas, Barabas, keluar dalam nama Yesus. Bebas dalam nama Yesus. Sekali lagi sama-sama. Bagaikan, oh, bagaikan langit. Ya, kasih Allah membebaskan semuanya, menyelesaikan semuanya. Kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, mengharapkan mujizat itu yang Kau lakukan bagi kami ya Tuhan. Untuk bicara kepada setiap hati, kedalaman hati setiap hati. Kesetiaan-Mu dalam hidupku tiada terhitung, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari semua buka tangan saudara, biar sambil musik terus boleh menyembah Tuhan. Saudara terus terhubung kepada kasih Allah, karena Dia seperti sungai yang akan mengganti kasih yang palsu dalam diri kita. Kasih itu akan mendorong semua yang palsu, semua yang salah, semua yang tidak baik. Aliran sungai itu akan menggeser, mengganti dengan kasih yang baru. Dengan kasih yang baru. Buka tanganmu, bilang aku terima kasih yang baru. Bilang aku terima kasih yang baru. Dengar baik-baik, ini Injil. Engkau dikasihi Allah. Aku dikasihi Allah. Bilang sama dirimu, aku dikasihi Allah. Aku diterima Allah. Aku diterima Allah. Mengalir, mengalir, menggeser, membersihkan, menyucikan. Ya, amin. Penjara itu menjadi kosong karena Barabas keluar dan Yesus masuk di dalam. Rantainya Barabas lepas
Karena Yesus yang pakai rantainya sekarang. Bukan engkau lagi, bukan lagi. Hari ini selesai. Tuhan Yesus ambil semua rantaimu. Tuhan Yesus ambil semua rantaimu. Tuhan Yesus pokok keluar dari penjara itu. Terima kasih. Dia selesaikan bagi kita, dia selesaikan. Lihat wajahnya, lihat matanya, lihat firmannya. Ingat perkataannya, begitu besar kasihku padamu. Terima kasih Allah. Dengan kasih manusia kami gak bisa mengampuni, gak sanggup mengampuni orang lain. Hanya ketika kasih-Mu ada dalam kami bisa mengampuni dan menerima orang lain. Saya merasa roh kasih Allah itu sedang membuang semua roh-roh penuduh dalam diri kita. Yang berusaha menuduh si anu salah dan si anu salah. Tuhan bilang hari ini kau yang salah dan aku benarkan dirimu. Terima, alami kasih Allah. Alami kasih Allah. Alami kasih Allah. Berdoa bilang aku mau alami kasih-Mu Tuhan. Aku alami kasih-Mu. Aku alami. Bukan uang, bukan seks, bukan judi, bukan kesuksesan, bukan nama baik, tapi kasih Allah. Oh, kasih Allah. Kasih Allah menyelesaikan semuanya. Kasih Allah, kasih Allah, kasih Allah. Kasih Allah. Amin. Amin. Tolong kami mengasihi dengan standar-Mu ya Tuhan, bukan dengan standar kami. Oh Tuhan. Oh. Mighty God. Makasih Tuhan. Amin. Kasih itu mengalir sampai turunan demi turunan. Dia selesaikan pada zaman kita dan pada keturunan keterusnya dan seterusnya dia selesaikan. Dia mulai dalam hidup saudara. Dia mulai dalam hidupmu. Supaya sampai keturunan demi keturunanmu mengalami bukti kebesaran kasih Allah itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan. Saya melihat kutuk keturunan itu diputuskan. Diganti dengan tali kasih daripada Allah. Engkau bukan terkutuk, tetapi engkau terkasih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan kasih ini, maka kami bisa mengasihi orang lain dan mengasihi dunia yang terhilang. Kami tidak akan pernah puas atau tidak pernah ditipu lagi dengan kasih dunia, kasih palsu atau kasih dari si jahat. Karena kami orang-orang yang mengalami kebesaran kasih Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk lawatan Roh Kudus. Oh Tuhan. Bapa hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Saudara buka